Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ketika tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar pembinaan bagi masyarakat yang baru terbentuk. Pada prinsipnya, apa yang beliau lakukan di Madinah adalah merupakan nilai dan norma yang mengatur hubungan kemasyarakatan yang majemuk dan plural dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sumber utama Al-Quran dan Sunnah. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Sementara penduduk kota Madinah menunggu kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa kerinduan. Setiap hari selesai sholat subuh mereka pergi keluar kota menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan sabar. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah tiba di Quba, 2 farsah jauhnya dari Madinah, pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. 4 hari beliau tinggal di tempat itu, di rumah Kulsum bin Al-Hadam, ditemani oleh Abu Bakar. Selama masa 4 hari itu beliau membangun Masjid Quba. Ali bin Abi Thalib datang ke tempat itu setelah mengembalikan barang-barang amanat yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada pemilik-pemiliknya di Mekah. Ia sendiri meninggalkan Mekah, menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Masjid Quba dibangun di atas lapangan milik Kulsum, tempat menjemur kurma. Masjid Quba dibangun atas usul dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan batu pertama tanda kiblat, diikuti oleh kaum muslimin. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke Yastrib atau Madinah. Ketika Nabi Muhammad dan rombongan datang di Yastrib pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal 24 September tahun 622 Masehi, umat Islam di Madinah menyambut dengan gembira. Mereka ingin sekali melihat Nabi kebanggaan mereka, karena selama ini mereka belum pernah melihatnya. Para pemuka Madinah menawarkan diri supaya beliau tinggal di kediaman mereka dengan segala persediaan dan persiapan yang ada. Tetapi beliau secara halus meminta maaf kepada mereka. Sesampainya di sebuah tempat penjemuran kurma, kepunyaan 2 orang anak yatim dari Bani Najjar, unta itu berhenti. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW turun dari untanya dan bertanya, "Kepunyaan siapa tempat ini?" Tanyanya, "Kepunyaan Sahal dan Suhail bin Amr." Jawab Ma'ad bin Afra, "Dia adalah wali kedua anak yatim itu." Kemudian beliau memutuskan untuk beristirahat di tempat di mana unta itu berhenti, dan tuan rumah sangat gembira menyambut keputusan beliau. Di samping itu, di tempat yang sama, umat Islam meminta agar didirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah dan tempat tinggal beliau. Dengan antusias, Nabi Muhammad SAW mengabulkan permintaan kaum muslimin ini. Masjid itulah yang kemudian dinamakan Masjid Nabawi. Strategi yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Langkah selanjutnya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang sudah menganut agama Islam. Disebut kaum Ansor karena mereka menolong kaum Muhajirin.
Ternyata kalangan Ansor memperlihatkan sikap keramah tamahan yang luar biasa terhadap saudara-saudara mereka kaum Muhajirin. Orang Muhajirin telah meninggalkan Mekah dengan meninggalkan segala yang mereka miliki. Sebagian besar ketika mereka memasuki Madinah, hampir tak ada lagi yang akan dimakan. Sebagian mereka memang bukan orang berada dan berkecukupan. Tetapi bukan berarti mereka mau menjadi beban kaum Ansar. Abdurrahman bin Auf menolak ketika Sa'ad bin Rabi al-Ansari mau membagi dua hartanya. Ia hanya meminta ditunjukkan jalan ke pasar. Dan di pasar itulah ia mulai berdagang mentega dan keju. Mereka pun tiada mengenal lelah untuk bekerja, sehingga dalam waktu yang tidak berapa lama dengan kecakapannya berdagang, ia telah dapat memperoleh kekayaannya kembali. Selain berdagang, sebagian dari mereka bertani, menggarap tanah milik orang-orang Ansor bersama pemiliknya. Di samping itu ada lagi segolongan orang-orang Arab yang datang ke Madinah dan menyatakan masuk Islam dalam keadaan miskin dan serba kekurangan. Nabi Muhammad menyediakan mereka tempat di emperan masjid yang disebut Sufa sebagai tempat tinggal mereka. Sufa berarti bagian masjid yang beratap. Oleh karena itu mereka diberi nama Ahlus Sufa atau penghuni Sufa. Kelompok ini oleh sebagian sejarawan dianggap sebagai cikal bakal kelompok Sufi. Strategi yang ketiga adalah menetapkan piagam Madinah. Di samping golongan Muhajirin dan Ansor, di Madinah juga terdapat orang-orang musyrik dari sisa-sisa suku Aus dan Khazraj, serta orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terdiri dari Bani Qainuqa di sebelah dalam, Bani Quraizah di Fadak, Bani Nadir tidak jauh dari Fadak, dan Yahudi Khaybar di utara. Dengan kondisi penduduk yang bermacam-macam ini, mula-mula Nabi Muhammad SAW menyusun strategi mempererat persatuan mereka untuk menghilangkan segala bayangan yang akan membangkitkan api permusuhan lama di kalangan mereka. Untuk mencapai maksud ini, beliau mengajak bersumpah atas nama Allah agar kedua kelompok menjaga persaudaraan. Piagam Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Pada tahun 622 Masehi, dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Strategi yang keempat adalah menjalankan prinsip musyawarah. Di Madinah, bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Walaupun demikian, dalam memimpin umatnya, Nabi Muhammad SAW selalu mengundang para sahabat dan kaum muslimin untuk bermusyawarah manakala ingin memutuskan sebuah persoalan. Sedang hal itu tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Nabi Muhammad mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam berkonsultasi, Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Acap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula beliau hanya menerima pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau profesional. Terkadang beliau melemparkan masalah ke masyarakat umum jika masalah tersebut ada kaitannya dengan dampak umum yang ditimbulkan.
Tetapi jika masalah tersebut mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak lagi bermusyawarah dengan para sahabat dan masyarakat umum. Dalam kasus peristiwa perang Badar umpamanya, Nabi Muhammad memutuskan posisi pasukan Islam pada satu tempat dekat dengan mata air. Hubab bin Munzir dari kalangan Ansar menanyakan perihal tersebut kepada beliau, apakah hal itu atas perintah Allah atau keputusan pribadi Nabi Muhammad? Beliau menjawab bahwa hal itu semata-mata karena keputusannya sendiri. Hubab mengemukakan kepada beliau bahwa tempat tersebut kurang tepat. Kemudian dia mengusulkan ke tempat air yang lebih depan. Alasannya adalah pasukan Islam harus membawa banyak tempat air untuk diisi dan mata air yang paling depan. Kemudian mata airnya ditutup. Jika nanti pasukan Islam mundur, maka dapat mengisi air dari mata air di belakangnya. Nabi kemudian menyetujui usul Hubab tersebut. Peristiwa perang Khandaq juga demikian. Atas usul sahabat Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad menyetujui untuk membuat parit. Peristiwa Perang Badar dan Khandaq adalah dua dari beberapa peristiwa dijalankannya prinsip musyawarah guna memecahkan berbagai problem yang tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan-urusan duniawi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kamu." Demikianlah anak-anakku semua, substansi dan strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah dan memimpin kota Madinah. Mungkin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Mari kita diskusikan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.